Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan perulangan bersarang atau nested loop, di mana loop di dalam loop ini dipakai untuk membuat tabel, pola, atau perhitungan bertingkat. Nah, untuk contohnya seperti berikut. Kita akan mencobanya di aplikasi Programmis, di website Programmis, seperti berikut. Nah, untuk konsepnya sendiri, teman-teman, dalam nested loop itu kan sebenarnya cuma for di dalam for. Jadi kita kalau misal for-nya kita hapus 1, dia akan membuat membuat bintang sebanyak 5 baris kayak gitu. Contohnya seperti ini. Nah, dia baris ini dihitung dari variabel baris itu memiliki nilai 1, kemudian dicek kondisinya. Jika sudah benar, maka dia akan menjalankan potongan kode yang ada di dalamnya. Kemudian setelah selesai, kemudian barisnya kena baris plus ini, sehingga barisnya tambah 1, teman-teman. Sehingga baris menjadi 2, kurang dari sama dengan 5 masih, kemudian dituliskan di sini. Begitupun seterusnya, turun terus kayak gitu, teman-teman, sampai 5. Nah, untuk for loop ini sendiri, maksudnya untuk nested loop ini sendiri, bedanya dia akan menjalankan tambahan loop di dalamnya, teman-teman. Jadi, misal di sini ada 2 variabel, yaitu baris dan kolom, teman-teman. Untuk baris dan kolom ini, pertama dia akan menjalankan barisnya terlebih dulu, teman-teman. Kemudian dia akan menjalankan kolomnya jika barisnya kondisinya terpenuhi, kayak gitu. Oke. Contohnya adalah seperti ini. Kita run, maka akan muncul pola piramida miring kayak gini, teman-teman, dengan bintang. Oke. Nah, itu untuk nested loop. Kita coba bedah untuk bagaimana cara kerjanya lebih lanjut. Oke. Kita di sini akan gunakan angka yang kecil saja, teman-teman. Misalnya 2. Dia akan membentuk pola yang sama tapi dengan bintang yang lebih sedikit. Di mana variabel pertama, yaitu baris, jika kondisinya terpenuhi, dia akan menjalankan kode program ini, perulangan untuk yang bagian kolom. Nah, kolomnya bernilai 1. Berarti kolom di sini nilainya 1 dan baris di sini diambil dari for baris yang ada di atasnya. Sehingga karena masih pada perulangan pertama, baris juga nilainya 1. Sehingga kolom dan baris ini nilainya sama, jadi kondisinya terpenuhi. Maka dijalankan count bintang di sini. Dituliskan bintang pertama di baris pertama. Setelah itu kena kolom plus. Jadi kolomnya sekarang bertambah jadi 2. Otomatis kolom di sini lebih besar daripada baris yang diambil dari perulangan pertama, teman-teman. Karena kolom di sini sudah bernilai 2 dan baris di sini bernilai 1. Begitu. Jadi dia akan menghentikan perulangan yang ada di dalam sini. Kemudian beralih ke end line, di mana fungsinya untuk membuat baris baru. Kayak gini. Jadi dia beralih ke sini, kemudian kena baris plus. Sehingga baris sekarang itu nilainya 2, teman-teman. Sehingga karena 2 masih sama dengan 2, kondisinya masih terpenuhi. Kita jalankan lagi perulangan baru di dalamnya, kayak gitu. Sehingga kolom ini menjadi 1 lagi, teman-teman. Ingat, barisnya sudah menjadi 2. Dan kolom di sini nilainya 1. Barisnya diambil dari nilai baris tadi yang udah kena baris plus jadi 2. Maka karena kondisinya di sini terpenuhi, 1 kurang dari 2, maka
dijalankan code bintang. Dituliskan bintang pertama, baris kedua, teman-teman. Setelah itu, kena kolom plus plus. Kolom plus plus, sehingga kolomnya sekarang menjadi 2. 2 sama dengan 2. Jadinya, kita jalankan lagi perulangannya yang ada di dalamnya. Code bintang. Jadi dituliskan bintang kedua di baris kedua. Kayak gitu. Kena kolom plus plus lagi, sekarang kolomnya jadi 3. Dengan lihat pernyataan ini, 3 tidak mungkin lebih dari 2. Maka kondisinya sudah salah, teman-teman. Sehingga perulangan J-nya sudah berhenti lagi. Perulangan di kolomnya sudah berhenti lagi, kayak gitu. Sehingga dia membuat satu baris baru lagi, teman-teman, di sini. Kemudian kena baris plus plus, sekarang barisnya menjadi 3. 3 tidak mungkin lebih dari 2. Maka dari itu, di sini perulangan untuk baris juga selesai. Maka cuma hanya muncul ini saja, teman-teman. Oke, itu untuk nested loop. Oke, kemudian ada satu contoh lagi, analogi, di mana untuk nested loop ini kita akan coba dengan analogi pembagian bekal ke setiap kelas, teman-teman. Coba bayangkan kamu sedang membagikan bekal ke beberapa kelas. Di setiap sekolah ada 3 kelas, misalnya kelas 10, 11, dan 13. Ini nanti yang akan menjadi looping luar. Kemudian di tiap kelas ada 5 siswa. Ini adalah loop bagian dalamnya nanti, teman-teman. Jadi, setiap kamu masuk ke satu kelas, kamu membagikan bekal ke 5 siswa di kelas itu. Setelah selesai, baru pindah ke kelas berikutnya, teman-teman. Oke, kita langsung coba saja di website Programmis, teman-teman. Misalnya seperti ini. Nah, 3 kelas ini dilambangkan dengan loop luarnya. Kelasnya nanti sebanyak 3. Sedangkan untuk setiap kelas ada 5 siswa, itu merupakan looping bagian dalamnya, teman-teman. Sehingga nanti jika dijalankan hasilnya akan seperti ini. Untuk kelas pertama, dia akan menuliskan kelas 1. Kemudian setelah kelas 1 tadi dijalankan, kemudian akan menjalankan for yang dalam, teman-teman. Dia akan memberi bekal ke siswa 1. Siswa 1 terlebih dahulu. Karena siswanya di sini kurang dari sama dengan 5, maka dia akan memberi sebanyak ke 5 siswa ini, teman-teman. Setelah selesai, dia akan berpindah baris dan ke kelas berikutnya, kena kelas plus plus. Kelas plus plus ini kelasnya sekarang menjadi kelas 2. Sehingga ia kondisinya masih masuk dan menjalankan code yang ada di sini, kelas 2. Setelah itu dijalankan lagi perulangan baru, teman-teman. Dia akan memberi bekal ke siswa 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitu juga seterusnya sampai ke kelas 3. Kelas 3 dia menjalankan kelas 3 ini. Kemudian dia menjalankan perulangannya di dalam sini juga. Sehingga dia memberi di kelas 3 memberi bekal ke 5 siswa juga, teman-teman. Kayak gitu. Itu untuk nested loop. Silahkan dipelajari kembali. Jika ada pertanyaan atau kesusahan, silahkan chat Bapak. Feel free saja. Semangat belajar, teman-teman.